di dalam rumah-Mu. Ku mau berdiam bersama-Mu, Allahku, sumber kehidupanku. Duduk di kaki-Mu, ku mau mendengar suara-Mu, Allahku, yang teduhkan jiwaku. Tiada yang lebih indah selain hadirat-Mu. Kemuliaan-Mu, Bapa, pulihkan hatiku. Satu hal yang ku minta, ku berjumpa denganmu, merasakan kasih-Mu di sepanjang hidupku. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya setiap kita selalu ada di dalam lindungan Tuhan. Oleh sebab itu hari ini saya rindu mengajak semua boleh sama-sama beribadah bersama. Selama kita hidup, kita menyembah Tuhan. Dan mari yakini dan imani, selama kita hidup, kebajikan dan kemurahan Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Mari sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Engkau Allah yang sungguh baik. Engkau tetap ada di tengah-tengah kami. Walau keadaan kami saat ini sedang tidak baik mungkin Tuhan, tapi kami tahu, kami yakin dan percaya Engkau Allah yang senantiasa menyertai kami, dan Engkau tetap Allah yang terbaik buat kami. Hari ini Tuhan, kami rindu membawa hati kami rindu membawa hidup kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Karena hanya ini yang dapat kami lakukan untuk membalas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, amin. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Katakan kemurahan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari sama-sama katakan di hadapan Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari Bapak Ibu dengan kesungguhan hatimu nyatakan di hadapan Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup,
di hadapan Tuhan. Syukur untuk semuanya. Puji Engkau. Terima kasih Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku, bawa lidahku keberadaan kami hari ini itu bukan karena kekuatan kami, itu bukan karena kehebatan kami, tapi keberadaan kami hari ini semata-mata karena kemurahan dan kebaikan-Mu yang melimpah atas hidup kami. Kami mengucap syukur buat semua kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami, Tuhan. Engkau sungguh baik dan Engkau sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Karena
berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari lebih sungguh lagi nyatakan di hadapan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Ini pengakuan setiap kami Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini. Itu semua karena kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terjadi bagiku. Katakan oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sama-sama angkat kedua tanganmu, katakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Katakan kebajikan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari saya undang semua boleh bangkit berdiri sama-sama. Naikkan tanganmu di hadapan Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi katakan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan kebajikan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi kebajikan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Haleluya. Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang sama-sama percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Katakan amin. Mari Bapak Ibu, kita mau lebih lagi bersorak-sorai buat Tuhan kita. Karena Dia adalah Allah yang sanggup kita percaya. Dia Allah yang hebat, Allah yang berkasa. Mari saya ajak semua boleh berikan sorak-sorai tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus namanya. Haleluya. Dia Allah sumber kekuatan setiap kita. Dia adalah gunung batu dan keselamatan buat kita. Amin. Naikkan pujian ini sama-sama di hadapan Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Dia menang
menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari bertepuk tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Lebih lagi kita mau nyatakan setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Mari pujikan sama-sama. Dia kekuatan setiap kita, amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari angkat tanganmu sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, amin. Kasih setiamu melimpah atas kami Tuhan, tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari lebih lagi, tepuk tangan sama-sama, katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, katakan gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Kasih setianya tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, amin. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari hari ini kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena satu-satunya pegangan dalam hidup kita adalah firman Tuhan. Saya percaya Mazmur 91 menjadi bagian kita. Dia adalah tempat perlindungan dan kubu pertahanan dalam hidup kita. Mari jangan ragukan Tuhan, tetap bersandar kepada Tuhan. Dia satu-satunya Allah yang sanggup diandalkan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sama-sama naikkan pujian di hadapan Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Sama-sama katakan, meski langit tanpa surah, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati
Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Mari dengan iman percayamu katakan di hadapan Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Katakan meski langit tampak suram, Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, kami percaya Engkau tak pernah meninggalkan kami Tuhan. diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Kami pegang janji-Mu Tuhan. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Katakan walau 1000 rebah, Walau 1000 rebah di sisiku, kami pegang setiap janji-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau tetaplah Allah penolong setiap hidup kami Tuhan. Kami tidak mau meragukan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau satu-satunya penolong dan pelindung dalam hidup kami Tuhan. Lebih lagi katakan, Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. katakan takkan ku goyah. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Katakan sekali lagi, takkan ku goyah. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Haleluya. Tuhan, kami pegang setiap janji-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan saat ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Ajar buat setiap kami tidak hanya mendengarkan firman-Mu, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga kami boleh memperoleh kemenangan di dalam kehidupan kami Tuhan. Mari Tuhan, Roh Kudus, Engkau menjamah setiap hati kami Tuhan. Dan mari Roh Kudus Engkau juga menutup bungkus hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar hanya perkataan yang daripadamu yang keluar dari lidah bibirnya. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang percaya katakan, amin. Shalom jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, ada beberapa pengumuman mengenai GPI Maranatha yang perlu Bapak Ibu ketahui. Ibadah Raya minggu depan tanggal 3 Mei masih akan diadakan secara online. Bapak Ibu bisa mengikutinya melalui channel YouTube GPI Maranatha mulai pukul 7.30 pagi dan dapat diakses untuk sepanjang hari Minggu. Sehubungan dengan himbauan social distancing dari pemerintah, maka seluruh kegiatan ibadah di gereja akan diadakan secara online dan baru akan diadakan seperti biasa sesudah himbauan dicabut. Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terupdate mengenai GPI Maranatha melalui akun sosial media GPI Maranatha, yaitu melalui Facebook, YouTube, dan Instagram GPI Maranatha. Bagi Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan atau persepuluhan atau persembahan diakonia, Bapak Ibu bisa memberikan melalui transfer ke nomor rekening yang dimiliki oleh GPI Maranatha.
Atau Bapak Ibu juga bisa melakukan melalui scan QR Code yang dimiliki GPI Maranatha. Kami juga bersama-sama mengajak Bapak Ibu untuk bersatu hati, kita mau berdoa untuk beberapa pokok doa berikut ini. Yang pertama, kita mau berdoa bagi bangsa dan negara agar dilindungi dan cepat dilalukan dari pandemi virus corona. Yang kedua, kita mau berdoa bagi Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri agar diberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam setiap pengambilan keputusan. Yang ketiga, kita mau berdoa bagi seluruh tenaga medis yang berada di garda terdepan dalam menangani pasien COVID-19 agar mereka diberikan kekuatan dan senantiasa dilindungi oleh Tuhan dalam melakukan pekerjaannya. Yang keempat, kita mau berdoa bagi seluruh rakyat Indonesia agar senantiasa dilindungi dan diberikan kekuatan di dalam menghadapi situasi yang berat seperti ini. Yang kelima, kita mau berdoa bagi seluruh jemaat GPI Maranatha supaya tetap setia, tetap taat kepada Tuhan, serta senantiasa diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Yang keenam, kita mau berdoa bagi GPI Maranatha dan seluruh pekerjaan Tuhan di GPI Maranatha. Kita mau berdoa bagi gembala sidang, hamba-hamba Tuhan, full-timer gereja yang melayani di gereja. Dan yang terakhir, kita mau berdoa bagi diri sendiri agar setiap dari kita diberikan kekuatan, diberikan perlindungan, serta agar kita senantiasa ada dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Demikianlah beberapa pengumuman mengenai GPI Maranatha yang dapat saya sampaikan. Dan mari bersama-sama kita menerima firman Tuhan hari ini. Bapa kami yang baik, yang bersyukur dan bersuka cita karena anugerah Tuhan yang menopang kami, sehingga pagi ini kami boleh bersama-sama beribadah kepadamu. Terlebih kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Tolong kami Roh Kudus, pimpin kami sehingga firman-Mu boleh diberitakan. Kami boleh sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, firman-Mu yang menjadi pemimpin dalam kehidupan kami, yang mengubahkan kehidupan kami, bahkan yang memampukan kami berjalan di dalam kehendak Tuhan. Kami bersyukur Tuhan masih menyertai dan mengurapi kami dengan pimpinan Roh Kudus pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan kita boleh bertemu kembali dalam satu ibadah yang indah, di dalam ibadah online pagi ini. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam Injil Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai 41. Injil Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai 41. Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai 41, demikian firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Bapak Ibu sekalian, satu kali ketika kami bersama-sama pergi ke luar kota, tentunya ketika kami perjalanan keluar kota, kami naik mobil dan yang menyetir pastinya saya. Kenapa? Karena istri saya belum bisa nyetir, Bapak Ibu sekalian. Nah, satu kali ketika kami dalam perjalanan mulai gelap, mulai malam, tiba-tiba ketika saya nyetir, saya mulai mengantuk, Bapak Ibu sekalian. Dan tiba-tiba dalam perjalanan itu istri saya tiba-tiba berteriak, "Sing bener kamu nyetir itu, kamu enggak mikir dah kalau nanti kita itu ada celaka. Kamu enggak bingung dah kalau kita nanti ada apa-apa." Bapak Ibu sekalian, tentunya ketika kita sebagai seorang sopir kalau nyetir memang dituntut sebagai waspada, dituntut kita benar-benar hati-hati, jangan sampai tertidur Bapak Ibu sekalian. Tapi sebagai seorang penumpang, kalau kita pergi bersama-sama dan dia duduk sebagai penumpang, tidur itu hal yang lumrah, tidur itu hal yang wajar Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana kita kalau kita pergi bersama-sama sekeluarga, kita yang nyetir, pastinya anak-anak kita tidur, istri kita tidur, dan tentunya kita fine-fine saja. Tapi ketika kita yang nyetir tidur, pastinya yang duduk bersama kita akan marah-marah dan mengamuk. "Kok kamu tidur? Hati-hati nanti kita bisa celaka." Nah, Bapak Ibu sekalian, kisah ini menggambarkan kepada kita juga bahwa ketika Yesus memerintahkan murid-muridnya pergi ke Danau Galilea dan menyeberang di sana, ternyata
Yesus tertidur Bapak Ibu sekalian. Yesus benar-benar menikmati yang namanya perjalanan itu. Yesus tertidur. Nah sebenarnya Yesus tidur ini tidak ada masalah Bapak Ibu sekalian. Karena dia menikmati dan bukan dia yang nyetir pada waktu itu Bapak Ibu sekalian. Bukan dia yang mengendalikan kapal waktu dia berlayar menyeberang Danau Galilea itu Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena kita tahu di antara 12 murid ada 4 di antaranya adalah seorang nelayan. Dan pastinya 4 orang ini salah satunya pasti yang mengendalikan kapal itu. Dan Yesus benar-benar menikmati kapal itu Bapak Ibu sekalian. Nah, di dalam kisah ini kita akan merenungkan bersama-sama hal yang menarik Bapak Ibu sekalian. Secara geografis kita bisa ketemukan di sana bahwa Danau Galilea ini 200 meter di bawah laut letaknya. Dan letaknya bersebelahan dengan tinggi yang namanya dataran tinggi Golan. Yang mana Gunung Hermon tingginya pada waktu itu kira-kira 2000 meter Bapak Ibu sekalian. 2000 meter jadi ada udara yang dingin pada waktu itu di dataran Golan itu. Yang mana dataran tinggi yang di dataran Golan itu Bapak Ibu sekalian bertemu dengan udara yang panas di Danau Galilea. Dan tentunya ini secara geografis membuat cuaca menjadi tidak karuan. Dan tentunya seringkali pada saat itu terjadi badai antara dataran yang tinggi bertemu dengan udara yang panas. Dan itu akan menjadi seringkali terjadi badai. Dan itu menjadi hal yang lumrah, hal yang wajar, hal yang biasa yang terjadi. Bahkan itu terjadi sampai hari ini Bapak Ibu sekalian. Nah, tepatnya di tahun 1992, danau yang di tempat itu sempat ombaknya bisa mencapai yang tingginya 3 meter. Yang mana akhirnya menghantam Tiberias yang ada di pinggiran Danau Galilea Bapak Ibu sekalian. Jadi perlu kita ketahui sebenarnya badai atau ombak yang terjadi pada waktu itu hal yang lumrah, hal yang biasa, hal yang wajar. Karena ada perbedaan cuaca antara dataran tinggi bertemu dengan udara yang panas. Nah, itu makanya kenapa sering terjadi badai dan angin ribut Bapak Ibu sekalian. Nah, di dalam cerita angin yang ribut ini kita bisa merenungkan setidaknya ada 4 hal Bapak Ibu sekalian yang bisa kita renungkan. Bahwa yang pertama, hidup bersama Tuhan itu tidak menjamin bebas dari persoalan. Hidup bersama Tuhan itu tidak menjamin bebas dari persoalan Bapak Ibu sekalian. Kalau kita cermati di sana bahwa di dalam Markus 4 ayat 35 dan 36 dikatakan, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka. Dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Bapak sekalian, tentunya meskipun Yesus yang mengajak, pastinya bukan Yesus yang mengemudikan kapal itu, seperti yang tadi saya katakan. Bukan Yesus yang mengendalikan perahu itu, tapi tentunya para murid yang mengendalikan, karena para murid diantaranya adalah seorang nelayan. Dan bisa kita lihat di sana, Yesus tertidur. Yesus tertidur di sini bukan karena diabaikan murid-murid, tapi Yesus tertidur di sini bisa pasti kemungkinan Yesus menikmati perjalanan itu, Bapak sekalian. Dan benar-benar Yesus menikmati perjalanan itu sampai tertidur. Nah, ternyata ketika kita lihat di sana, meskipun Yesus yang ngajak, meskipun Yesus yang memerintahkan untuk menyeberang, bukan berarti tidak ada angin badai, tidak ada hal-hal yang menyulitkan. Ternyata Bapak Ibu sekalian, walaupun Yesus yang nyuruh, kita bisa lihat di sana ternyata ada badai, ada masalah, ada persoalan Bapak Ibu sekalian. Makanya kenapa kita harus cermati dalam 1 Korintus 10:13 dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan-pencobaan biasa. Jadi sebenarnya ketika orang Kristen mengalami masalah, ketika orang percaya mengalami persoalan, itu biasa Bapak Ibu sekalian. Seperti badai yang terjadi di sini. Sebenarnya badai itu badai yang seringkali terjadi, badai yang seringkali biasa dihadapi ketika para murid itu yang sedang berlayar dulunya sebelum mengikuti Yesus. Itu sebenarnya badai itu hal yang wajar ketika mereka hadapi sebagai seorang nelayan. Tapi ternyata kita lihat di sana bahwa murid-murid pada waktu itu berteriak, termasuk yang mungkin dulunya nelayan. Berteriak, guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Mereka ketakutan Bapak Ibu sekalian. Bahkan kalau kita cermati di dalam Matius 8 ayat 25 dikatakan, maka datanglah murid-muridnya, membangunkan dia katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Bapak Ibu sekalian, ini mau menunjukkan kepada kita sebagai pembaca bahwa sebenarnya kita pun nantinya juga akan demikian, akan bersikap demikian, yang mana kita akan mungkin juga seringkali berteriak, Tuhan kenapa kok harus jadi begini? Tuhan kenapa persoalan-persoalan ini tidak bisa lepas daripada kami? Atau kita mungkin bilang, Tuhan di mana kamu? Kenapa kau meninggalkan kami? Kenapa kami harus menghadapi ini? Ketika mungkin kita sudah hopeless, kita tidak punya jalan keluar dalam menghadapi masalah. Kita seringkali bukannya minta pertolongan, tapi kita seringkali mempertanyakan di mana kehadiran Tuhan, di mana pertolongan Tuhan, di mana kuasa Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian perlu kita cermati bahwa sebenarnya
Sebagai seorang Kristen mengalami masalah, persoalan itu biasa. Seperti badai yang harusnya dihadapi para nelayan. Itu juga biasa Bapak Ibu sekalian. Tetapi terkadang kita menjadi orang-orang yang begitu sangat ketakutan. Begitu orang yang sangat khawatir. Karena mempertanyakan di mana Tuhan, di mana kuasa Tuhan. Dan kita berani berkata, loh Tuhan seharusnya ikut Engkau kan bebas masalah. Seharusnya aku jadi anakmu kan tidak punya masalah, tidak punya persoalan. Bapak Ibu sekalian, pagi ini kita merenungkan bersama-sama. Bahwa sebenarnya meskipun kita ikut Tuhan, meskipun kita hidup bersama Tuhan, tidak menjamin hidup kita bebas dari persoalan dan masalah. Tetapi yang perlu kita cermati Bapak Ibu sekalian, tetap bertahan dalam segala kesesakan adalah bukti bahwa iman yang benar dan penyertaan Tuhan yang besar. Tetap bertahan dalam segala kesesakan adalah bukti iman yang benar dan penyertaan Tuhan yang besar. Sebagai seorang Kristen kita harus bangga dan bersyukur Bapak Ibu sekalian. Ketika kita diperhadapkan dengan yang namanya masalah, persoalan yang harus kita hadapi. Kenapa? Karena memang sebagai seorang Kristen kita dipanggil untuk pikul salib dan sangkal diri. Kita dipanggil untuk pikul salib dan sangkal diri Bapak Ibu sekalian. Tidak perlu kita takut untuk mengalami yang namanya salib, tidak perlu takut kita mengalami yang namanya persoalan. Kenapa? Karena Yesus yang memerintahkan itu. Yesus memerintahkan bukan hanya memerintahkan saja, tapi Yesus memerintahkan, dia juga menolong, dia juga menyertai Bapak sekalian. Bahkan kalau kita lihat, kita cermati, Yesus terlebih dahulu mengalami masalah itu. Yesus terlebih dulu mengalami penderitaan itu. Dengan bukti yang telah kita peringati, di mana dia rela menderita terlebih dahulu untuk dirimu dan diriku. Dia rela mati di kayu salib. Dia rela mengalami siksaan. Dia rela mengalami penderitaan. Untuk apa? Menanggung dosamu dan menanggung dosaku Bapak Ibu sekalian. Dan inilah bukti memang orang Kristen dipanggil harus pikul salib dan sangkal diri. Kita tidak perlu takut dan khawatir. Memang di Alkitab seringkali dikatakan, bukankah orang-orang yang hidup bersama Tuhan, mereka juga tidak bebas dari masalah. Dimulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Semua orang yang dekat dengan Tuhan, semua orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan dan bersama Tuhan, mereka mengalami masalah. Dimulai dari Sadrak, Mesak, Abednego, bukankah mereka mulai masalah? Dimasukkan dapur api. Daniel mengalami masalah, masuk lubang singa. Meskipun dia taat dan setia. Ayub, orang yang hidupnya saleh pada zamannya. Tapi bukankah dia juga mengalami masalah? Anaknya mati semua, hartanya habis, sampai dirinya luka-luka. Tapi mengalami masalah Bapak Ibu sekalian. Meskipun hidupnya saleh dan dekat dengan Tuhan. Maju dalam perjanjian baru pun juga tidak jamin. Meskipun ada bersama Yesus, diawali dari perkawinan di Kana. Orang yang ada Yesus di sana, ternyata ada masalah, kekurangan anggur. Maju Bapak Ibu sekalian, di dalam kisah ini yang kita baca, Yesus yang memerintahkan nyebrang. Dan ada Yesus di dalam perahu, bersama Yesus di dalam perahu. Ternyata ada badai. Tidak lepas dari masalah Bapak Ibu sekalian. Tetap ada masalah. Tetapi perlu kita ketahui sekali lagi, bahwa orang yang bisa tetap bertahan dalam segala kesesakan, adalah memang bukti bahwa dia punya iman yang benar. Dan penyertaan Tuhan yang besar Bapak Ibu sekalian. Kita tidak perlu iman yang besar, tapi kita perlu iman yang benar Bapak sekalian. Bagaimana kita hidup, menjalani hidup ini, kita harus memiliki iman yang benar. Dan yang kedua Bapak sekalian, apa yang bisa kita renungkan dari kisah ini? Yang kedua ternyata, hidup bersama Tuhan harus berani keluar dari zona nyaman. Hidup bersama Tuhan harus berani keluar dari zona nyaman. Di ayat Markus 4 ayat 35 dan 36 tadi kita lihat bersama-sama dikatakan, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Bapak Ibu sekalian, bertolak ke seberang ini berarti bicara kita harus keluar berani menghidupi firman. Perlu kita cermati, sebelum ayat ini membahas, ternyata kita bisa lihat di ayat-ayat sebelumnya, Yesus begitu mengajar murid-murid. Murid-murid telah diajar oleh firman oleh Yesus Kristus. Diajar dengan berbagai perumpamaan dan diajar tentang firman Tuhan Bapak Ibu sekalian. Bukankah hidup kita juga demikian? Kita tiap minggu dengar ibadah. Kita tiap minggu dengar firman. Bahkan mungkin kita di rumah juga baca firman. Tapi apakah firman itu sudah hidup dalam kehidupan kita? Apakah firman itu kita hidupi secara nyata dalam hidup ini Bapak Ibu sekalian? Atau cuman firman itu berhenti di dalam intelektual kita, hanya memuaskan intelektual kita Bapak Ibu sekalian, tapi tidak pernah kita hidupi. Nah Bapak Ibu sekalian, inilah saatnya ketika Tuhan memerintahkan kita bertolak ke seberang.
Berarti bukan berarti tidak ada masalah. Tetapi hidup kita dituntut untuk keluar dari zona nyaman, Bapak Ibu sekalian. Kita harus mengalami firman itu. Kita harus menghidupi firman itu, Bapak Ibu sekalian. Bertolak ke seberang itu bicara berarti berani hidup keluar dari zona nyaman, Bapak Ibu sekalian. Meskipun mungkin kita mengalami ketidakpastian, tapi kita berani keluar di dalam zona nyaman kita. Tetapi biar firman-Nya itu yang menjadi pengharapan dan kekuatan kita di tengah-tengah ketidakpastian kita, Bapak Ibu sekalian. Jauh lebih baik berjalan bersama Tuhan di dalam lembah ketidakpastian daripada berjalan tanpa Tuhan dalam mall kenyamanan, Bapak Ibu sekalian. Perlu kita ketahui dan cermati hal ini. Jauh lebih baik berjalan bersama Tuhan dalam lembah ketidakpastian daripada berjalan tanpa Tuhan dalam mall kenyamanan kita, Bapak Ibu sekalian. Mengenal Tuhan itu harus secara pribadi. Bicara mengenal Tuhan itu harus secara pribadi, bukan hanya memuaskan intelektual kita saja, tetapi benar-benar mengalaminya secara nyata. Tahu secara nyata bagaimana Tuhan itu baik dalam hidup ini, bagaimana Tuhan itu menyertai dalam hidup ini, bagaimana Tuhan itu berkuasa atas hidup kita, Bapak Ibu sekalian. Jangan hanya kita tahu Tuhan itu baik, Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu berdaulat, Tuhan itu menuntun hidup kita, hanya berhenti di dalam intelektual kita. Tetapi kita harus alami firman Tuhan itu, Bapak Ibu sekalian. Kita harus mengerjakan firman itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, maka dari itu, ketika masalah yang kita hadapi, persoalan kita hadapi, disitulah saatnya kita menghidupi firman. Kita berani bertolak ke seberang, menghadapi itu semuanya. Tidak takut, tidak menyerah. Tetapi kita hidupi firman yang telah kita terima. Firman yang hidup di dalam hidup kita. Bapak Ibu sekalian, mengenal Allah itu bukan hanya tahu secara akal budi. Tetapi mengenal Allah juga harus dituntut tahu secara pengalaman nyata bersama Dia. Bagaimana kita hidup bersama Dia. Bapak Ibu sekalian, mungkin ketika kita kekurangan, mungkin ketika kita mengalami sakit penyakit, mungkin kita mengalami persoalan, itulah saatnya bagaimana kita menghidupi firman. Bagaimana kita tetap mempercayai janji-janjinya. Bukan hanya berhenti di dalam intelektual kita, tapi berani kita menghidupinya. Menghidupi firman dengan benar, Bapak Ibu sekalian, dengan bijaksana. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa kita renungkan bersama-sama di dalam kisah ini? Yang ketiga, kita lihat bersama-sama bahwa sebenarnya bersama Tuhan ada kuasa pertolongan dan perlindungannya. Bersama Tuhan ada kuasa pertolongan dan perlindungannya, Bapak Ibu sekalian. Di dalam Markus 4 ayat 39 itu dikatakan, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Bapak Ibu sekalian, ternyata ketika kita perhatikan kata-kata diam, tenanglah. Dan angin ribut itu pada waktu itu benar-benar diam dan tenang, Bapak Ibu sekalian. Ini menunjukkan betapa berkuasanya Allah kita. Betapa dahsyatnya Allah kita. Dia pribadi yang berotoritas, dia pribadi yang berkuasa. Sehingga dia cuma hanya bicara, angin dan badai itu tenang, Bapak Ibu sekalian. Ini menunjukkan kepada kita seperti seorang anak-anak yang di kelas yang lagi rame, yang lagi ribut, Bapak Ibu sekalian. Di mana mereka lagi rame sedemikian rupa, tetapi tiba-tiba ada gurunya datang dan gurunya cuma bilang, semua murid itu diam, Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya itu kita pernah ngalami waktu kita sekolah. Mungkin kita juga ikut rame di dalam kelas itu. Tapi tiba-tiba guru kita datang dan guru kita cuma bilang, diam, tenang. Dan semua murid diam, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena guru itu berotoritas. Dan inilah juga yang kita cermati. Bahwa Allah kita juga Allah yang berotoritas, Allah yang berkuasa. Dia bukan hanya berkuasa dan berotoritas atas hidupmu dan hidupku. Dia juga berkuasa atas alam semesta ini. Sehingga angin ribut, badai itu pun tenang, Bapak Ibu sekalian. Allah itu berotoritas dan berkuasa penuh. Ternyata Bapak Ibu sekalian, saat kita berada di tengah badai, itulah di mana saat terbaik bagi kita untuk merasakan kuasa dan penyertaannya. Saat berada di tengah badai, itulah adalah saat terbaik bagi kita untuk merasakan kuasa dan penyertaannya. Dia adalah Allah yang berotoritas. Dia adalah Allah yang berkuasa. Makanya dari itu Bapak Ibu sekalian, kita lihat dan kita baca kisah itu. Betapa dia berkuasanya dan berotoritasnya. Dia cuma bilang, diam, tenanglah. Badai itu langsung berhenti Bapak Ibu sekalian. Itulah Allah kita. Hanya Allah yang sanggup meredakan badai. Apalagi angin dan ribut itu. Kenapa? Karena dialah Allah pencipta langit dan bumi. Karena dialah Allah yang berkuasa dan berotoritas. Dan yang keempat Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa kita renungkan bersama-sama dari kisah ini? Yang keempat, ternyata hidup bersama Tuhan menuntut kita terus percaya dan hormat kepadanya.
Hidup bersama Tuhan menuntut kita terus percaya dan hormat kepadanya. Di dalam Markus 4 ayat 40 tadi dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Bapak Ibu sekalian, murid-murid ketika melihat realita yang terjadi, bahwa di sekelilingnya ada badai, di sekelilingnya ada angin ribut yang hampir menenggelamkan kapalnya, tentunya mereka menjadi takut. Karena mereka melihat realita yang ada. Dan ketika mereka melihat realita yang ada, mereka lupa apa yang diajarkan oleh Tuhan. Mereka lupa apa yang dijanjikan oleh Yesus. Dan bukankah seringkali ini yang kita alami juga dan kita perbuat, Bapak Ibu sekalian. Di dalam perjalanan iman kita, semakin dewasa iman kita, semakin kita mengenal Dia, tentunya percayalah, semakin akan dinyatakan yang antara iman dan realita itu semakin bertuburkan, semakin bertentangan, Bapak Ibu sekalian. Tetapi mana yang kita pegang? Iman atau yang kita lihat realita itu, Bapak Ibu sekalian? Kalau kita lihat realita, pastinya kita akan bicara, Tuhan tidak kuat, Tuhan tidak mungkin. Tapi ketika kita masih lihat iman itu yang besar dalam hidup kita, iman yang benar itu ada dalam kita akan bicara, meskipun realitanya bilang A, kita akan bisa bilang B. Ketika realitanya bilang tidak mungkin, tapi kita akan bisa bilang pasti mungkin terjadi. Karena kita memegang janji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, meskipun orang bilang, dokter bilang tidak mungkin bisa sembuh, tetapi kalau kita masih punya iman, pasti bisa sembuh. Percayalah, Tuhan pasti tetap bekerja. Nah, hidup bersama Tuhan ini menuntut kita untuk tetap percaya dan hormat kepada Dia, Bapak Ibu sekalian. Beriman kepada Allah berarti menuntut berani percaya kepadanya dan mempercayakan hidup ini kepada Dia. Bicara beriman itu, Bapak Ibu sekalian, bukan hanya percaya, tapi mempercayakan diri kepadanya. Benar-benar hormat kepada Dia, mentaati, memegang janjinya, Bapak Ibu sekalian. Realita boleh ada, Bapak Ibu sekalian. Realita boleh ada. Karena tidak bisa dipungkiri, realita pasti terus berjalan dalam kehidupan kita. Dan realita itu pasti ada. Tapi percayalah, meskipun realita boleh ada, tetapi percayalah, tetap janji dan penyertaannya. Karena Dialah Allah yang berotoritas dalam hidup kita. Karena Dialah Allah yang hidup dalam hidup kita. Percayalah Bapak Ibu sekalian, yang menjadi kekuatan kita, yang menjadi pengharapan kita adalah kebangkitannya. Dia yang sudah bangkit, Dia juga yang akan menepati janjinya, aku menyertai kamu senantiasa. Bukankah Dia yang berjanji akan bangkit, Dia sudah menepati janjinya, Dia bangkit. Dan saat ini juga Dia berkata, aku menyertai kamu. Pasti dan pasti Bapak Ibu sekalian, Dia juga akan menyertai kita. Di dalam janjinya ada kuasa, ada pertolongan, ada perlindungan. Cuman, sudahkah kita berani percaya dan mempercayakan hidup ini kepadanya? Benar-benar menaruh hormat akan janjinya, Bapak Ibu sekalian. Sebagai penutup, Bapak Ibu sekalian, kenapa yang namanya donat itu harus lubang tengahnya, Bapak Ibu sekalian? Kalau bukan donat pasti tidak lubang tengahnya. Tapi kenapa donat harus lubang tengahnya? Karena kalau lubang tengahnya itu, Bapak Ibu sekalian, pasti enak dimakan. Itu donat. Dan itulah hidup kita, Bapak Ibu sekalian. Hidup kita seperti gambaran donat. Harus ada lubangnya di tengah. Apa itu? Lubang di tengah itu bicara tentang masalah kita, persoalan kita, penderitaan kita, kesesakan kita. Tetapi bukankah ada lingkaran besar, roti yang melingkar di tengah-tengah lubang itu. Dan justru Bapak Ibu sekalian bisa kita lihat di sana. Semakin besar lubang itu, semakin besar pula bulatan roti itu. Dan ini mau mengajarkan kepada kita, bahwa meskipun orang percaya, orang Kristen mengalami masalah, tetap ada beda dengan orang yang tidak percaya. Ada penyertaan Tuhan yang lebih besar, ada kasih Tuhan yang lebih besar, ada anugerah Tuhan yang lebih besar menompang hidup kita. Menompangmu dan menompangku untuk kita tetap bertahan di tengah-tengah masalah dan badai. Percayalah Bapak Ibu sekalian, bahwa apapun yang terjadi, Tuhan baik dan Tuhan beserta kita. Amin. Bapa yang baik, yang bersyukur dan bersukacita. Karena Tuhan baik dalam hidup ini, Tuhan mengasihi hidup kami. Sehingga Tuhan memelihara kehidupan kami sedemikian rupa. Untuk apa? Untuk kami terus percaya dan menaruh hormat kepada Tuhan. Dan kami percaya bahwa jaminan keselamatan itu nyata dalam kehidupan kami. Sehingga apapun yang terjadi, Tuhan terus menyertai dan menolong kami. Kami bersyukur di tengah-tengah keadaan kami tetap bisa beribadah, kami tetap bisa mendengar firman Tuhan, bahkan kami diizinkan untuk dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Percaya kami Tuhan, dan kami mohon pertolongan Roh Kudus untuk kami dapat melakukan firman Tuhan. Kami juga berdoa dan berseru kepadamu bersama-sama. Jikalau boleh kami mohon belas kasihan Tuhan. Di tengah-tengah badai yang kami alami,
Secara khusus badai corona ini Tuhan, kami minta belas kasihan Tuhan. Jikalau boleh badai corona ini boleh segera reda, boleh segera berlalu dari hidup kami, dari negara ini, dari dunia ini. Dan kami boleh menikmati anugerah Tuhan yang cukup bagi kami. Sehingga kami boleh kembali bersama-sama bersekutu, beribadah bersama-sama di rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati kami dan Tuhan melindungi kami serta menyertai kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, sekali lagi saya undang Bapak Ibu boleh sama-sama bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan sama-sama terima doa berkat dari Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Katakan sama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, amin, dan memperluas daerahku. Katakan dengan imanmu di hadapan Tuhan. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Katakan sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Mari saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah hari ini dan kita akan menerima doa berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku lepaskan berkat turun atasmu. Dimanapun juga engkau berada, diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu. Engkau dilindungi dari segala macam virus, termasuk virus corona. Engkau dilindungi dari segala macam penyakit, sehingga hidupmu sehat dan berusia panjang, penuh dengan kebahagiaan. Diberkatilah studi dan pekerjaanmu. Apa saja yang kau usahakan, dibuat Tuhan berhasil. Diberkatilah masa depanmu. Doa dan kerinduan hatimu dikabulkan Tuhan Yesus. Allah sumber segala berkat akan membuka tingkap-tingkap sorga, sehingga setiap keperluanmu disediakan oleh Tuhan. Engkau tidak usah khawatir, sebab engkau diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dimeteraikan berkat yang sudah kau terima menjadi milikmu. Bersukacitalah dan nikmatilah segala kemurahan dan kebaikan Tuhan. Amin. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup